Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد minal mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pada subuh ini kita semuanya diberi nikmat sehat walafiat oleh Allah, panjang umur dalam kondisi ibadah. Moga-moga semuanya senantiasa merasakan rahmat, mendapatkan ampunan Allah, diridhoi hidup kita dunia akhirat, dan semuanya diberikan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala ma wasadahu shadih ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Ustaz, buruk ada cincin ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallahu wa ni'mal Hasbunallahu lima hamad. Hasbunallahu liman bagha alayya. Hasbiyallahu liman hasadani. Hasbiyallahu liman kadani bisu. Hasbiyallahu inda lahu. Hasbiyallahu inda su'ali fil qabri. Hasbiyallahu inda al-mizan. Hasbiyallahu inda sirat. Hasbiyallahu la ilaha illa alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Hurairah Nabi bersabda, rahima anfu rajulin dzukirtu indahu wa lam yusalli alaihi. Termasuk orang yang rugi, kata Nabi, ketika namaku disebut orang itu tidak mau bersolawat padaku. Ya, jika ada Nabi disebut spontan orang yang menyebut nama itu berkali-kali pula kita bersolawat. Allahumma shalli alaihi. Dikit lagi bersolawat. Itu harusnya. Kenapa? Sebab sholawat itu bukan untuk Nabi. Di garis bawah itu. Jadi kita bersolawat itu bukan untuk Nabi. Nabi tidak butuh sholawat kita. Sebab Allah sudah bersolawat kepada Nabi. Innallaha, siapa yang menegaskan? Allah. Walaupun selawatnya Allah dengan selawat kita tidak sama, selawat malaikat dengan selawat kita tidak sama. Ya, kedudukannya berbeda. Kalau selawatnya Allah kepada Nabi Muhammad, Allah senantiasa tidak putus-putus mencurahkan kasih sayangnya. Terus disensor Nabi oleh Allah. Kalau malaikat doa, kalau kita butuh rahmat.
Makanya selawat itu ya, ketika Allah bertanya kepada Nabi Muhammad, siapakah yang punya alam aras? Alam aras ini alam yang terbesar. Surga dan neraka itu ada di dalam aras. Jadi aras ini meliputi segalanya. Surga, neraka, langit, bumi, alam kursi, itu semuanya ada di aras. Ya, arasnya itu luas sekali. Allah bertanya, siapakah yang punya aras? Nabi menjawab, Anta ya Rabb. Siapa yang punya langit bumi? Engkau ya Allah. Siapakah yang punya surga gerak-gerak? Engkau ya Allah. Siapakah yang punya alam kursi? Engkau ya Allah. Kemudian Allah bertanya, kamu milik siapa? Nabi tidak menjawab, beliau langsung sujud Nabi sujud, Nabi tidak menjawab. Maka Allah yang menjawab, kamu Muhammad adalah miliknya orang yang mau berselawat kepada. Semakin kita sering selawat kepada Nabi, semakin kita dikenal oleh Nabi. Inna awlan nasi bi aktsaruhum alayhi salat. Yang paling dekat dengan aku, kata Nabi, adalah orang yang paling banyak selawatnya kepada. Kemudian Allah bertanya, kemudian aku milik siapa? Nabi tetap tidak menjawab. Maka Allah yang menjawab, aku adalah milik orang yang mau berselawat kepada. Sebab selawat itu sudah zikir Allah. Jadi setiap selawat itu mesti ada nama Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tetap ada nama Allah, tapi zikir belum tentu selawat. Kalau selawat tentu zikir. Begitu ditanya, aku milik siapa? Nabi diam. Maka Allah sendiri menjawab, aku adalah miliknya orang yang mau berselawat kepada. Makanya selawat itu yang membalas langsung Allah. Sekali kita selawat, Allah membalasnya 10. Kita selawat, Allah beri 100. 100 kita berselawat, Allah beri 1000. 1000 yang kita baca diberikan kekhususan, dia tidak akan mati kecuali dia mengetahui tempatnya di surga. Ya, sebelum mati orang itu melihat surga. Itu. Makanya kalau ada nama Nabi, biar 1000, biar 500 ke Kemudian yang kedua, kerugian seseorang. Indahu abawa, dia punya 2 orang tua. Atau salah satunya. Tetapi kata Nabi, falam ya'mal fi haqqihim, tetapi anak tidak bisa melaksanakan perbuatan walaupun satu amal kepada orang tuanya yang menyebabkan dia bersusuk. Satu amalannya. Ya. Lebih-lebih Ramadan. Dalam satu hadis, man barwalidaini, siapa orang yang bakti sama orang tuanya. Caranya banyak.
Nggak harus keluar duit, ya. Nggak harus keluar duit, baik sama orang tua itu nggak harus keluar duit. Sampai duduk, sampai datangi dari sini ke rumah. Mungkin rumah kita bertatai atau serumah orang tua kita di rumah kita datangin kamarnya, ketok-ketok, datang masak, dia berjalan, datangin orang tua. Setelah ketemu, wajalah sambil sini, duduk di samping, watakallama bihi, dan berbicara dia dengan ucapan yang lembut, bitibil, ucapannya itu baik. Kharaja maghfurullah, dia keluar dari kamar orang tuanya, semua dosanya diampuni Allah. Semua dosanya diampuni, keluar kamarnya, apalagi sampai mendatangi agak jauh, bawakan oleh-oleh. Makanya saya bilang, Bu, beli rumah di dunia dengan beli rumah di surga sebenarnya gampang beli rumah di surga. Di rumah di belakang itu ada pembangunan perumahan murah. Rumahnya ukurannya 6 kali 6. Harganya 185 juta, nyicilnya 15 tahun. Lama, rumahnya kecil lagi, 15 tahun. Rumah di surga itu kayak istana. Satu rumah, ini belum istana loh ya, ini rumah. Inna fil jannati daran, di rumah ada rumah. Lahu alfu ghurafin, punya 1000 kamar. Orang 3 kamar aja rumahnya udah gede. Ya. Sekapling kamarnya cuma 10 kali 20, itu udah gede. Ini 1000 kamar. Terus satu kamarnya gimana? Ada 1000 tempat tidur. Ya yuk, pilihnya kamarnya ya apa. Kalau ada 1 kamar, ada 1000 tempat. Ukurannya tempat tidurnya gimana? 1 tempat tidur dipakai tidur 1000 orang bidadari. Bekajal. Nggak mungkin lah ini 1000 orang di mana gedenya tempat tidur. 1000 kamar, 1 rumah 1000 kamar, 1 kamarnya 1000 tempat tidur, 1 tempat tidur diisi 1000 orang. Ya kalau itu 1 rumah, dan itu diberikan oleh Allah kepada orang ahli surga. Ternyata bikin rumah di surga gampang. Datangin mama, bawakan nasi kuning. Nasi kuning berapa sebungkus? 15.000, kemahalan ya, 12 lagi. Datang, dibukakan 1 bungkus. Ada kalau 1000 nasi itu 1000 beras. 1 bungkus, tak percaya sama hitung nanti. Laka bikulilum Nabi, 1 bulir nasi qasrun biyadina. Allah bangunkan istana di surga. Ambil lagi 1 istana nasi sisa. Gampang di surga. Ilaman hamba, kata Nabi, kecuali orang yang mau. Kecuali orang yang mau. Adakah orang yang tidak mau? Ada. Ditawarkan sholat jamaah, ya ditawarkan sedekah, ya ditawarkan bakti sama orang tua, ya
bakti sama suami yang mau. Sebenarnya masuk surga itu gampang bagi yang mau saja. Coba bayangkan satu nasi, satu kamar, satu nasi, satu kamar. Saya tadi malam mungkin pas lagi ada di WA orang, ada anak mama bapaknya udah katanya, kau tahu ketika ibumu memandikan kamu, ibumu tertawa. Ayo coba saya, ibu kalau mandikan anaknya sambil bergaya ketawa ibu. Tapi saat anak memandikan ibunya, dia dalam kondisi marah dan menangis. Sampai mamanya dipukul pakai gaya. Dia tidak bisa apa-apa, umur 80, dia tidak bisa dipukulin, dia disiramnya. Ibumu memandikan kamu, beliau tertawa. Tapi ketika kamu memandikan ibumu, kamu marah. Itu dimana? Baik. Bahkan anak tidak pernah memandikan kamu. Saya ingat waktu abah saya di rumah sakit. Itu kan dokter nyarankan pakai apa? Bisport, karena diinfus. Beliau bilang, antarkan aku ke kamar dia. Dokter bilang cukup di sini. Dibawa gini. Ternyata orang tua itu kadang masih punya malu, kepingin cebok sendiri. Dimasukkan kamar mandi, pelan-pelan dah kamu tinggalkan. Asal antarkan, bawakan apa namanya ini yang besi disuruh dituntun, sambil dituntun gitu masuk kamar mandi, kencing aja, biul udah di dalam, kata dia, udah kamu tinggal, aku cebok sendiri. Kadang-kadang ada tidak mau. Dokter bilang sudah di situ aja, antarkan. Sudah di situ aja Pak, sudah di situ aja Pak. Kata-kata. Padahal orang tua ini kadang masih punya malu, auratnya dilihat orang. Banyak amal, tapi sayang kata Nabi, seorang anak menyia-nyiakan. Tidak harus perlu biaya, kita ngomong lembut, kita pandang wajah orang tua kita. Watakan lama mau bitibil kalam. Kalau dia ngomong enak gimana? Kadang-kadang bergaya supaya orang tua bisa senang. Ibu-ibu yang sudah tua-tua gini, anak udah gede-gede, kadang orang tua itu kangen, rindu, ada yang memeluknya. Seperti dulu waktu anak-anaknya masih kecil, sering memeluk orang tuanya. Ibu-ibu itu kadang-kadang pas bawa anak masih umur 7 tahun, umur 6 tahun, umur 5 tahun. Tahu-tahu lari itu merangkul dari belakang, mama minta duit dari belakang diciumnya. Kadang orang tua di kalau usia senja sudah kadang cuma pegang tasbih, pikirannya udah enggak kayak kita lagi. Dia anak dari belakang merangkulnya. Datang dari mana? Mungkin ya rumahnya ada jauh atau dari luar kota. Assalamualaikum kakek, waalaikumsalam. Iya. Sekali-kali dibikin kejutan, mak, tangannya dia
Ada apa? Dibelikannya gelang. Ya Allah, ya, karena seumur belum pernah punya gelang. Apa ndak mau setiap ibu wanita dia senang perhiasan? Kenapa tidak pakai perhiasan? Apa ndak bisa beli? Sebenarnya beliau bisa ya lele 5.000 3 tahun dibuka dapat 5 juta. Mau beli ke pasar, anaknya ngomong, mak bayar kuliah, mama ada duit. Coba nanti kita lihat, niatnya beli cincin, niatnya beli gelang kayak orang, tapi begitu ada bayar pondok dibayar sampai tua, tak punya apa-apa, tangannya kosong, lengannya kosong, cincinnya kosong. Sekarang anak sudah berpenghasilan, digantikan mama. Wah, itu orang-orang pasti nangis. Ya, makanya paling untung-untungnya kalau kita ini punya istri kita ini nolongin kita bakti sama orang tua. Biasanya kalah suami itu, ibunya sampai maaf usia 60-70 tahun gak ada becin-becin, bibinya becin-becin, orang tuanya ada bergelang, bibinya banyak gelang. Istri yang bagus kadang mau dibelikan gelang sama bibi lakinya. Mas, coba ibu itu dibelikan dulu, dibelikan dulu, gitu. Didahului orang-orang tua, lebih-lebih anak laki-laki, karena selamanya laki-laki ibunya adalah tanggung jawabnya selamanya. Makanya surganya anak laki-laki di bawah telapak kaki ibunya, surganya istri di bawah telapak kaki suaminya. Kebanyakan laki-laki kalah dengan istrinya. Jangankan zaman sekarang, zaman Nabi sudah terjadi. Anak rajin ibadah, anaknya taat kepada Allah, tapi kalah dengan istrinya, sehingga ketika mau menikah dia kesulitan. Dibimbing la ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu ibunya menyatakan berita itu tidak, ya Rasulullah, masih sakit. Sampai anaknya mau dibakar, baru ibunya lulu, baik ya Rasulullah, aku maafkan dia. Langsung dia baca syahadat. Maka Nabi katakan, lihatlah ya, penyebabnya dia bisa baca syahadat karena lisan ibunya yang mengatakan aku ridho. Itu paling gampang punya amal, lebih-lebih bulan Ramadan. Kata Nabi, man barra walidayhi, siapa orang yang bakti sama orang tuanya fi Ramadan, dikerjakan di bulan Ramadan, ya nalu nazarallahi ta'ala birrahmah, dia akan memperoleh pandangan Allah dengan pandangan kasih sayang, dengan pandangan kasih sayang.
Imam Haywa, ini saya sering kasih contoh Imam Haywa, seorang ulama besar yang bakti kepada orang tuanya. Kalau ngaji ribuan, beliau kalau cerita dosa semua orang nangis. Kalau beliau cerita tentang rojak, maka setiap orang yang punya dosa besar dia merasa diampuni dosa-dosa. Satu hari lagi ngaji dengan orang banyak, tahu-tahu ibunya naik. Namanya ibu kan apa-apa tetap tenang dengan anak itu, karena memang ibunya. Lagi enak ngaji, beliau datang kepada Imam Haywa dan mengatakan, Haywa, turun kamu dari mimbar, kasihkan ini dulu. Ini di depan orang banyak, seperti kayak ibarat orang ini kayak dihinakan. Turun, diberi perintah. Apa mama? Iya mama. Nanti selesai ngaji, iya mama. Anak-anak disuruh datang. Beliau letakkan pakaiannya, dilepas bajunya, dilepasnya imamahnya, disisihkannya lengannya, kemudian dia mengikuti ibunya dan memberikan makan sepuas. Begitu itu selesai diberikan makan, beliau datangnya ibunya. Ibu, ini selesai kasih. Apa masih terus dikasih makan? Kata ibunya, sudah kakak, sudah. Ya sudah. Baru tangannya dicuci. Sebelum ibunya mengatakan sudah, beliau tidak mencuci tangannya. Setelah ibu mengatakan ya sudah, baru beliau cuci tangan. Didekati ibunya, dirangkulnya ibu, diciumnya ibunya, dicium lutut ibunya, dan dicium telapak kaki ibunya. Itu semua jamaah yang melihat, semuanya menangis karena melihat hormatnya Imam Haywa kepada ibunya. Sementara para jamaahnya menyadari bagaimana dulu dengan orang tuanya. Ada yang kadang suka tidak sengaja suaranya kasar, kadang tidak sengaja suaranya tinggi. Mama ini itu zaman sekarang banyak. Mama ini itu kayaknya sepele, padahal di dalam Quran Nabi bersabda kalau ada seorang suaranya lebih tinggi dari orang tuanya. Mama ini itu kan suaranya tinggi. Mama belikan lihat suaranya, mamanya pelan, tolong dibelikan lalu ketumpu itu mama lah suara mama mana. Kata Nabi, malaikat itu sudah mulai ibarat gemes. Ya Allah, laknati anak itu ya Allah, laknati ya Allah. Tapi doanya malaikat tidak didengar oleh Allah kecuali ibunya yang berkata. Kalau ibunya mengatakan ampuni anakku ya Allah, maka diampuni dosa. Begitu Imam Haywa melihat semua yang menangis, beliau bertanya, kenapa kau menangis? Mereka mengatakan, kami ingat orang tua kami dengan perbuatan kami. Baru setelah itu Imam Haywa mengatakan, tidak lama ayahnya meninggal. Begitu ayahnya meninggal, apa yang dilakukan Haywa? Imam Haywa menatap wajahnya, menciuminya. Kemudian orang mengatakan Imam Haywa seakan-akan tidak ikhlas dengan kematian ayahnya. Baru beliau mengatakan, wallahi qad halaltu, demi Allah aku halal ridha dengan kematian ayahnya, karena kematian itu sudah ditentukan oleh Allah. Tahu kamu kenapa aku menangis? Rahmatan lahu, karena aku sayang pada ayahku.
kesempatanku dengan meninggalnya ayah, maka kesempatan di dunia telah hilang. Berbuat baik sama orang tua, tinggal yang di kuburan aja. Karena yang waktu hidup hanya bisa dilakukan ketika orang tua masih hidup, sampai menjitin kakinya, merangkul badannya, mencium tangannya, mencium pipinya, mencium keningnya, menatap matanya, berbicara lembut kepadanya, menyuapin lebih menyuapin. Menyuapin mama. Kenapa sih orang lebaran mahal pulang? Ini sebelum lebaran, tiket ke Jawa ada yang 3 juta, 4 juta. Mau kurang berapa hari itu? Dan itu ada yang transit Makassar, transit Jakarta ke Surabaya, harga 4 juta. Punya anak 5, bini 1, 7 juta kali 4, 28 juta. Bulenya 3 juta kali 7, 50 juta. Kenapa mereka masih bayar? Dulu saya kalau beli tiket sampai 30 juta, anak 8, bini 1. Ya kalau 10, kalau tiket 1,5 kali 2 1.900.000 kali 2 34 juta. 30 waktu enak beli dan masih jauh. Kalau selagi ada orang tua dan ada masalah, ulang. Sekarang ada orang Pak Haji pulang ada orang tua ada semuanya. Cukup aja doa di sini, padahal tetap tidak menziarahi kubur orang tua. Tapi maaf, dia kata, padahal rumahnya di sana dia orang kaya. Biasanya maaflah beliau itu 3 minggu sekali pulang. Kalau ada ibunya 3 minggu sekali. Mana lagi ke Jawa, dari Jakarta disempatin ke Jawa Timur, beli tiket dari Jawa. Urusannya di Jakarta, tapi selesai dari Jakarta terbang lagi ke Jawa Timur, baru dari Surabaya ke Samarinda. Urusannya di Jakarta, bukan urusannya di Samarinda, di Surabaya, tidak di Jakarta. Itu tiap 3 minggu, 2 minggu, paling tidak 1 bulan, ya pasti rombongan ke orang tua. Begitu orang tuanya tidak ada, saya tanya ada di Jawa ini, ya ada sudah 2 tahun saya ke rumah. Padahal rumahnya di sana banyak, dia bawakan orang tuanya, dia bawakan musola orang tuanya, ya kayak gini, dibikinkan mes-mesnya rumahnya sampingnya, supaya bisa berjamaah, tidak jauh-jauh, punya duit. Begitu beliau tidak ada. Bahkan saya dulu pernah mau diajak ceramah di musola, waktu masih ada orang tuanya. Sampai mau bisa, kebetulan saya pas tidak bisa. Jadi maaf, orang tua Masya Allah mahal. Kemudian yang ketiga, termasuk rugi orang kalau ketemu bulan Ramadan, selesai Ramadan dosanya belum diampuni. Karena ada Ramadan ini nanti ada Lailatul Qadar. Taharraw Lailatul Qadari fil witri min asril awakhir min Ramadan. Cari oleh kamu dengan sungguh-sungguh di malam-malam ganjil di 10 terakhir bulan Ramadan. Nih udah hari berapa saudara? Tanggal berapa
20 nanti malam 21, sekarang 20 masih dimulai nanti malam. Apa yang kita baca seperti yang diajarkan Rasulullah. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Itu perbanyak di malam terakhir ini sudah 10 yang tinggalkan sholat isya berjamaah, subuh berjamaah. Kalau pian isya berjamaah, subuh berjamaah, turun Lailatul Qadar, maka hakikatnya pian telah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Bacanya asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu aja dulu yang disampaikan, manfaat barokah fid dini wa dunya akhirah, semuanya diberikan khusus khatimah. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma rabbana ya Allah, ampuni dosa kami, ampuni dosa kedua orang tua kami. Lembah lembut Engkau kepada orang tua kami, ya Allah. Di waktu usia saja orang tua, di waktu lemah orang tua, sebagaimana dulu orang tua kami lemah lembut kepada kami. Dikala lemahnya kami, ya Allah, pandang orang tua kami dengan pandangan kasih sayang orang tua kami, dengan ampunan pandang orang tua kami dengan pandangan keridhaan-Mu, ya Allah. Berikan kami semuanya khusus, kumpulkan kami nanti di dalam surga dengan orang tua kami, istri-istri kami, suami kami, guru-guru kami, anak-anak murid kami, santri kami, jamaah kami di dalam surga-Mu dengan Nabi Muhammad SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Alhamdulillah. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.